Saya trauma coach bisnis. Kenapa? Sebelum pandemi itu kan usaha saya naik nih. Pandemi turun. Naiknya berapa persen, turunnya berapa persen? Bisa 4 kali lipat coach naiknya coach dari omset sebelumnya coach. Dropnya berapa? Bisa sampai 0 coach. Wah, ada beberapa sih yang harus diluruskan ya. Spesifikmu menghilangkan trauma. Trauma itu... Coach kasih solusi. Jadi gini coach. Saya trauma coach bisnis. Trauma bisnis. Kenapa? Mulainya semenjak habis pandemi ini coach. Malah habis pandemi. Iya. Sebelum pandemi itu kan usaha saya naik nih. Pandemi turun. Naiknya berapa persen, turunnya berapa persen? Kalau untuk naik bisa 4 kali lipat coach naiknya coach dari omset sebelumnya coach. Dari sebelum pandemi, pada saat pandemi 4 kali lipat. Terus habis itu dropnya berapa? Bisa sampai 0 coach. Sehari 0. Serius loh? Serius. Kau butuh bantuanku apa di sini? Mau ditanyakan apa? Masalah SDM coach. Yang terakhir yang saya alami, saya kehilangan barang, HP toko. Itu dari 2 orang yang berbeda. Nah, sejak saat itu saya mulai hati-hati nih rekrut nih. Saya bingung coach, gimana ya caranya supaya saya bisa dapat tim yang solid lagi seperti yang saya pernah dapat saat itu coach. Boleh diceritain gimana tuh? Ya diceritain pada saat itu kan lagi rame. Kenapa kau sebut solid maksudnya? Ketika kita lagi rame tuh, apa yang saya instruksikan kita jalan sama-sama bareng gitu kan. Tapi ketika emang lagi down nih, krisis usahanya, mereka pikiran juga kemana-mana, punya pemikiran sendiri-sendiri jadinya gitu kan. Karena alasannya beberapa, yang satu pengen lanjut kuliah lagi. Oke. Yang satunya lagi ada kebutuhan keluarga, jadi harus ngikutin apa kata keluarganya gitu. Wah, ada beberapa sih yang harus diluruskan ya. Nomor satu, mungkin saya komentar pertanyaan spesifikmu menghilangkan trauma. Trauma itu peringatan supaya tidak melakukan kesalahan yang sama. Tapi kalau kita melihat trauma itu sebagai, ya Allah, aku ngerasain ini dulu. Aduh, setiap kali teringat di tempat itu, di momen itu, jadi ikut ke bawah. Itu jadi nggak sehat. Kenapa? Karena kita terus membawa trauma itu. Padahal fungsinya trauma itu adalah untuk jadi pengingat. Di dunia, ini masuk ke ranah psikologi boleh ya? Iya. Ada 2 gugus besar pendapat. Ya, pendapat para pakar di psikologi. Yang pertama tuh gengnya Freud yang mengatakan dirimu itu didefinisikan oleh trauma-traumamu. Makanya pertanyaannya waktu masih kecil gimana, mainannya dapat nggak, hubungan sama ibunya gimana, hubungan sama bapaknya gimana. Itu betul. Tapi tidak selamanya kita didefinisikan oleh yang sudah terjadi. Yang satu lagi kalau tadi Freud, yang sekarang namanya Adler. Kalau Pak Adler ini selalu banyak bicara tentang tata keyakinan lo apa. Pada saat lo ngelihat trauma ini, lo ngelihatnya sebagai apa? Sesuatu yang harus dihindari, sesuatu yang ditakuti, atau sesuatu yang dijadikan pembelajaran. Makanya yang dilarikan itu adalah bagaimana saya punya tata keyakinan, bagaimana saya melihat apapun yang terjadi. Nah, mengurai gimana mindset bro? Makanya kalau mau menghilangkan trauma, nomor 1 langkahnya adalah bahwa ini sudah terjadi dan tidak ada yang bisa dilakukan saat ini untuk mengubah itu. Tapi yang bisa diubah apa? Saat ini kan, untuk menata masa depan. Jadi kondisinya diterima dulu bro. Apa nomor 1? Kondisinya terima dulu. Diterima. Dan ada emosi yang terjadi itu mesti dipisahkan sama kejadiannya. Karena kalau trauma tuh kadang-kadang gini, kejadiannya kita dicuri, emosinya itu adalah kita selalu curigaan sama orang. Jadi nggak pernah bisa percaya. Nah, kalau nggak pernah bisa percaya, siapapun yang datang di pintu lo nggak akan cukup baik. Karena lo sudah terikat sama satu keadaan bahwa udah pernah dicuri, bahwa ini bakal kejadian lagi. Kan nggak gitu. Bahwa dirimu merasakan nggak enaknya dicuri oleh satu orang, bukan berarti semua orang mencuri kan. Itu 2 hal yang harus dipisah. Ya, jadi kalau pertama menerima kondisi, nomor 2 tuh emosinya dikenali dulu. Apa? Dikenali. Emosinya. Your emotion. Ya, emosi bahwa iya, gue punya problem nih sekarang mempercayai orang. Kalau orang punya perangai yang mirip seperti orang yang dulu, gue langsung gak percaya. Umur seperti yang dulu, gue langsung gak percaya. Lebih parah lagi, sukunya sama seperti yang dulu, gue gak percaya. Gendernya sama seperti dulu, gue gak percaya. Saya sering banget ketemu orang yang, aduh gue gak mau deh anak buah gue laki. Kenapa? Tukang bohong. Emangnya itu absolut seperti itu? Apakah artinya semua perempuan tidak berbohong? Itu kan kesimpulan yang salah. Ya. Dan yang terakhir baru kita berproses. Kejadian yang kemarin nih, perannya buat gue apa ya? Untuk menata ke depannya itu gimana? Itu 1 ya. Untuk membenahi traumamu. Pilihan untuk menjadikan trauma ini sebagai alasan untuk jadi lebih baik itu bukan di gue. Tapi di lo. Paham ya? Iya. Ya. So itu nomor 1. So, nomor 2.
Kan kita sekarang pertanyaanmu adalah, gue ingin mempekerjakan orang lagi, tapi ingin dapat tim yang bagus gimana? Nah, ini prinsip nomor 1 ya. Orang itu ada yang mencari peluang, ada yang mencari panggilan. Bisa bedain nggak? Bisa. Apa? Kalau orang cari peluang pasti menawarkan diri gitu kan. Bukan. Kalau orang nyari peluang itu dia cuma nyari duit aja. Oh, iya. Lo bayar gue kerja. Lo nggak bayar gue nggak kerja. Iya. Bisnis bagus, gue bantu. Bisnis turun, itu problem lo. Itu peluang. Kenapa? Karena cuma mikirin peluang buat siapa? Buat diri sendiri. Tapi kalau orang mencari panggilan, apa? Dia udah tahu gitu dia punya keahlian apa, dia pengen dipanggil gitu kan untuk bekerja sama gitu. Nomor 1, kalau panggilan bukan cuma keahlian, tapi basisnya adalah kesukaan. Dirimu itu dulu tiba-tiba ngelihat paman lagi jualan, pinjem dong, itu panggilan. Ada peluang, tapi ada panggilan juga. Kenapa? Kalau cuman peluang pada saat bisnis jelek, lu udah nggak ada lagi di sini. Dirimu udah nggak melakukan pekerjaan ini. Tapi ada sesuatu, pakaianmu necis gitu ya. Dirimu ingin tampil baik, pakaiannya baik, dan ingin pakaian baik itu juga terjadi di orang lain. Betul ya? Nah, itu namanya panggilan. Paham bedanya ya? Nah, tugasmu adalah memisahkan antara orang yang cuman bayar gue kerja sama lo, tapi carilah orang-orang yang punya keasikan terhadap industri yang sedang dirimu geluti. Jadi kalau pakaian, oh dia kepikiran untuk melakukan hal-hal tertentu gitu, oh didesain seperti ini. Tapi coba dalam seleksinya, metode seleksinya, tampilkan pakaian-pakaian yang pernah kau jual, terus tanya, pendapatmu tentang pakaian-pakaian ini gimana? Cara mereka mengelaborasikan pakaian itu akan mudah mengenali, nih orang sebenarnya ngerti nggak sih? Atau mau tahu nggak sih? Atau peduli nggak sih? Paham ya? Paham. Ya bukan cuman, ya suruh apa aja deh, kasih gue job description, gue jalanin. Nggak gitu. Industrimu tuh lagi menantang banget. Dan kalau kita mau benahin, kan ada segitiga yang penting sekali untuk dipahami untuk semua pebisnis. Ini buat yang menyimak ini juga ya. Kebanyakan orang pengen ngomongin kultur. Ya, membangun kultur yang baik. Membangun kultur yang baik tuh belakangan. Justru yang lebih didahulukan adalah bisnis yang baik dulu. Bisnis yang tepat. Karena kalau kita mau orang dibuat sedemikian rupa tapi bisnisnya lagi mandek, nggak bisa bro. Dirimu harus benar-benar putar otak, uji coba, ngobrol sama banyak orang. Kira-kira bisnis yang paling, pakaian yang sekarang paling moncer apa? Dan itu teruji nggak? Ngerti ya? Kalau kita mau ngelakuin yang 1000, ya kita coba dulu dong yang 10. Udah ada belum? Karena kalau bisnis yang jalan, dia nanti akan membentuk manajemen yang lebih oke. Baru ngomongin kultur. Jadi jangan dibalik. Urutannya itu adalah bisnis dulu, baru pengelolaan atau organisasi atau manajemen, baru yang terakhir bicara soal kultur. Kita nggak bisa lompat ngurusin kultur. Benahin aja dulu bisnis. Dan kalau sekarang omsetnya misalnya X, gimana caranya omset itu bisa jadi 10X dalam waktu berapa lama? Strateginya apa? Kalau adaptasi market sih kita udah nih. Yang tadinya sebelumnya kita cuma jualan pakaian jadi di Coach ya. Sekarang kita nambah layanan custom gitu Coach. Ada custom satuan, sablon. Hasilnya gimana? Alhamdulillah itu ngebantu di saat yang tadinya marketplace kita 0 gitu kan. Pemasukan jadi dari situ gitu. Sekarang dirimu mau fokus untuk bagaimana orang membeli dalam jumlah yang lebih besar. Dan membeli jumlah lebih besar itu komunitas kah? Atau perusahaan kah? Betul ya? Iya, betul. Betul ya? Tapi ini butuh orang yang bisa ngobrol sama banyak orang. Namanya key account. Kalau key account itu tergantung orang-orang yang bisa lo tarik sebagai tenaga salesnya. Kalau yang ini benar-benar mencari keunggulan produk. Kalau di sini benar-benar relationship antara si penjual dengan orang ini, dengan klien-klien. Dan ini challenging juga. Nah, dirimu mesti punya pola-pola siapa yang bisa diajak untuk jadi key account sales manajernya. Dan ada strategi lain nggak? Belum ada. Nah, itu yang harus dicari. Karena kalau ibarat kursimu tuh baru punya 2. Ya, dan itu ya beresiko. Minimal 3 bro. Pertanyaan berikutnya adalah kalau kau sudah menyadari bahwa harus ada 3 kaki ini, kapan harus dicapai, siapa yang akan mengerjakan, bukti keberhasilannya apa?
Gimana untuk cari tahunya tuh coach? Pasti ada cara karena dirimu udah 11 tahun menggeluti ini. Saya kasih contoh ya. Perusahaan yang paling tinggi market kapitalisasinya namanya Nvidia. Hampir 2 triliun. Bisnisnya apa? Nomor 1 game. 2 chip. Tapi chipnya nggak cuma chip. Tadinya dia chip buat hardware. Kemudian sekarang dia bikin untuk AI. Lihat ya, udah ada 3 kaki ya. Coba pelajari pemain-pemain besar yang ada di industrimu. Yang terlintas di pikiran saya, Uniqlo. Misalnya ya. Uniqlo punya gerai, Uniqlo punya online. Apalagi? Uniqlo punya barang-barang kolaborasi yang biasa ditaruh di tempat khusus yang unik. Tapi produk kolaborasi itu harus nyambung sama si artisnya. Dan si artisnya juga mendapatkan manfaat. Ini baru 1 loh. Tapi bebaskan imajinasi, kira-kira apa lagi yang bisa ngeboost penjualannya? Ada lagi nggak yang lain? Kita mungkin bisa tanya, nanti pada saat ini tayang, ya tanya ke yang nonton, ada pemikiran-pemikiran lain nggak? Dan dirimu bisa simak di situ. Jadi ini bukan proses yang, oh gue tahu jawabannya. Enggak, karena bisa jadi 1 tambah 1 sama dengan 3. Atau 1 sama 1 sama dengan minus 3. Bisa juga. Karena harus diuji coba bro. Dan dirimu harus punya rencana menguji coba ini. Jadi jangan sibuk ngurusin yang perintilan. Tapi tugasmu adalah memastikan pemasukan dari satu aspek, digital marketing, pemasukan dari key account, sama pemasukan dari kolaborasi. Terus pemasukan dari mana lagi? Nah itu mesti bagian dari rencanamu sebagai pemilik bisnis. Terkait dengan hire yang key apa tadi coach? Key account? Key account ya, itu lebih baik magang atau profesional ya coach ya kalau menurut coach? Interaksi yang baik itu interaksi yang diawali dari ridho ketemu ridho. Karena magang bisa nggak ridho. Ya, ada orang magang dia berharap dapat gaji. Padahal dirimu bilang kalau magang, ya lo bayar sendiri dong. Kalau misalnya lo jual baru lo dapat. Kayak saya dulu. Ya, itu bisa jadi beda gitu. Jadi memang tergantung dari seleksi orangnya. Saya titipkan ke dirimu sebelum memilih orang, dirimu mesti punya pemahaman objektif kehadiran orang ini apa. Bukan cuma nambah wujud. Jadi seleksimu kepada orang-orang ini juga harus mengukur kapasitas dia. Karena dia harus bawa sesuatu. Yang harus dirimu tanya adalah begini. Yang kau bawa apa? Kenalanmu di mana? Siapa yang kau kenal? Posisinya di sana apa? Kalau komunitas, siapa yang kau kenal? Kenapa mereka butuh pakaian? Kira-kira mereka mampu bayar berapa? Itu yang harus jadi pertanyaan. Bukan magang atau profesional. Dan secara penggajian juga kalau di posisi ini lebih baik fix atau variabel? Variabel, sesuai. Dua-duanya. Karena kalau dirimu mengatakan variabel aja, artinya dirimu cuma cari maklar. Betul nggak? Tapi kalau fix aja, nggak memacu. Jadi harus ada fix yang paling tidak memenuhi standar minimal UMR. Tapi ada lebihnya, bisa 10%, bisa 200%, tergantung pencapaian dia. Misalnya bonusnya gitu kan ya? Iya. Dari mencapai target. Iya. Tapi harus ada fixnya. Supaya dia punya keterlibatan, komitmen. Paham ya? Ini menarik banget. Sebelumnya kami di sini bicara soal orang yang lagi cari kerja. Ini justru yang lagi mencari kerja. Dan ini bisa jadi bocoran buat yang lagi cari kerja. Ya. Menarik ya? Kemudian ada relasi bisa. Pasti kok. Pasti. Karena setiap orang pasti dia bawa sesuatu. Cuman kebanyakan nggak paham yang dia bawa apa. Saya tunggu kira-kira nanti akan ada perubahan dalam waktu berapa lama. Ya. Dan kalau itu nggak terjadi baru dicari cara lain. Gitu. Jadi jangan coba cara sampai berhasil, itu nggak tepat itu. Ya, diuji coba berapa lama sampai kemudian terbukti tidak berjalan, kita coba cara lain. Gitu ya. Bismillah. Bismillah. Good luck. Terima kasih banyak. Coach kasih solusi.